Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah kita dapat bertemu dengan saya Al-Fakir Imran Fatoni. Saya akan terus menjelaskan tentang masalah ilmu pernapasan. Ilmu pernapasan atau istilah di kita disebut ilmu tenaga dalam. Ya. Ilmu tenaga dalam ini saya jabarkan secara ilmiah. Ya. Memang ada ilmu pernapasan itu, ada yang disimpan di dalam dada dan ada disimpan di dalam perut, ya, mengolah napas, menghirup oksigen, menghembuskan karbon dioksida atau CO2 yang di dalam tubuh kita. Karena yang kita hembus napas dari luar itu biasanya oksigen, ya, kita simpan di paru-paru untuk menyalurkan nutrisi makanan di dalam tubuh sehingga membuat metabolisme di dalam tubuh menjadi baik itu. Dan yang dimaksud dengan ilmu pernapasan itu adalah setiap manusia memang fitrahnya ada, ya, energi itu, ya. Energi itu biasanya tersimpan di saluran perut atau di otot besar yang disebut diafragma. Diafragma itu biasanya sangat penting, ya, untuk mengolah membuat suatu paru-paru yang sehat. Jadi manfaat pernapasan perut itu membuat tubuh lebih rileks, ya, menurunkan kadar hormon kortisol namanya, atau mengurangi stres, memperlambat detak jantung, membantu menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan kemampuan tubuh dan menurunkan resiko keletihan otot atau cedera otot, membantu melegakan pernapasan, terutama ada yang memang penyakit sesak napas, bronkitis, itu melatih paru-paru menjadi sehat dan kuat, ya, apabila itu di dalam perut. Nah, mengolah pernapasan yang kita latih yang di dalam dada, ya, karena ada dua penyimpan, dada dan perut. Yang kita latih dengan power jurus-jurus itu adalah di dalam dada, ya, di dalam dada, sehingga untuk membuat penyimpanan napas oksigen ini untuk menghentakkan suatu kejutan ketika ada sesuatu terjadi dengan secara tiba-tiba, maka refleks otomatis dia akan cadangan itu akan dikeluarkan. Perlu kita ketahui bahwa setiap manusia ada sekitar 100% tenaga, kekuatan, power di dalam tubuhnya. Tapi yang dibutuhkan dalam tubuh sehari-hari yang kita pakai hanya 2,5%. 2,5% itu kurang lebih berarti masih sekitar 72%, 5%, ya, yang masih tersimpan di dalam tubuh manusia. Makanya bisa jadi ketika kita dalam kondisi depresi, dalam kondisi kita lagi kondisi tidak siap, tiba-tiba kita mendadak ada suatu gerakan atau ada suatu dorongan yang ketika gitu kita membuat takut. Mungkin pada suatu malam kita dalam kondisi takut, tiba-tiba mungkin orang teriak ada setan, sehingga kita seakan-akan melihat setan. Itu biasanya tuh karena memang ada dorongan kekuatan dari tenaga dari dalam, maka kita lari sangat cepat sekali gitu, melebihi daripada orang-orang biasa. Itu tanpa kita sadari memang energi manusia itu ada di dalam tubuh kita. Dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang memang terdesak, kita sangat cepat lari, ya, sangat cepat sekali lari, ya. Itu tidak bisa dipungkiri, refleksnya cepat itu, ya. Kalau tidak ada hentakan dari luar, ya, maka memang seakan-akan tidak ada, biasa-biasa saja. Tetapi begitu ada hentakan rasa takut, cemas, atau mungkin tiba-tiba kita ada anjing gila atau anjing yang menggonggong, anjing yang galak gitu, kita ketika itu takut, maka rasa takut itu refleks akan menggerakkan tenaga di dalam tubuh ini, tiba-tiba refleks lari dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Sehingga andaikan pun di situ ada tembok yang tinggi atau sungai yang jauh atau lebar, itu tanpa sengaja refleks itu bisa melewati yang di luar nalar.
Inilah sebenarnya secara ilmiah dijabarkan bahwa setiap manusia ada tersimpan tenaga-tenaga yang tersimpan di dalam tubuh itu. Ini saudara yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmiah memang bisa dijabarkan. Dan secara ilmiah saya akan terangkan juga bahwa di dalam tubuh manusia itu memang sudah Allah ciptakan seperti itu, ya, memiliki unsur namanya unsur kimia tubuh, chemistry, ya, di dalam tubuh, ya, itu ada di dalam tubuh kita tuh unsur kimia tubuh chemistry, ya, seketika dalam kondisi kita terdesak, ya itu tadi, ya, tanpa sadar kita dengan lari cepat seperti itu. Nah, secara sederhana dapat dituliskan dengan O2 plus ATP plus glikogen energi. Jadi ATP berfungsi sebagai energi cadangan, ya. ATP tadi yang dimaksud ATP adalah adenosir, ya. Adenosir triphosphate, ya. Atau energi cadangan yang tersimpan di dalam tubuh, dalam metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi berdasarkan penelitian masuk di dalam kehidupan sehari-hari cuma hanya 2,5%, ya, 2,5%. Jadi 97,5% itu masih tersembunyi sebagai cadangan yang ada di dalam ulu hati setiap manusia, ya. Apabila kita bisa mengembangkan sesuatu energi dalam tubuh kita 0,1 atau 0 sampai 0,3% saja, maka kita bisa dapat merobohkan kuda atau bisa melumpuhkan kuda dengan sekali pukulan hentakan. Dan kita pernah melihat seperti dalam latihan-latihan tentara atau Kopassus atau pencaksilat atau ilmu-ilmu Satria Nusantara yang lain, dia bisa mematahkan baja yang sangat keras. Itu bukan ilmu goib, maksudnya bukan ilmu setan, tapi memang ilmu tenaga dalam yang dia olah, yang selama ini tersimpan di dalam tubuh manusia. Makanya selalu latihan. Dan ini tidak ada urusan unsur dengan hal-hal goib, setan ataupun jin, ya, boleh, ya. Maka seperti yang latihan jurus-jurus tadi untuk mempersimpan energi yang di dalam dada, ya, latihan terus, ya, seperti yang saya ulas kemarinnya, ya, tarik napas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dengan perlahan-lahan, ya, tarik napas, tahan di dalam dada dan keluarkan dari mulut. Kenapa dari mulut? Karena mulut itu mengeluarkan CO2 namanya, ya, karbon dioksida di dalam tubuh. Yang kita hirup dari hidung adalah oksigen, kita olah, kita hembuskan. Yang dihembuskan itu adalah namanya CO2, ya, racun lah, ya, karbon dioksida, yang O2 dan CO2, itu yang dimaksud. Dan banyak sekali fungsi-fungsi di dalam tubuh, ya, karena memang energi cadangan ini akan tersimpan di pusat pada saraf-saraf di sekitar ulu hati dan sampai terdapat di tulang ekor, ya, bentuknya seperti ular yang bergulung. Jadi ketika dalam kondisi situasi mendadak dia seperti tenaga kejut, ya. Banyak fungsinya. Fungsi tenaga dalam ini adalah untuk mengolah fisik menjadi lebih kuat, ya, untuk mempertajam panca indera, untuk membangkitkan indera keenam, untuk mematahkan benda-benda yang keras, untuk meringankan tubuh, memperkuat memori otak, dan untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap serangan lawan maupun serangan daripada penyakit, dan untuk memperkuat benda lemas, ya, benda kuat jadi lemas, untuk telekinetik atau menggerakkan benda jarak jauh. Jadi banyak sekali fungsinya, ya. Itu secara sekelumit. Saya tidak bisa jabarkan, mungkin pelan-pelan karena memang terbatasnya waktu. Ya, insya Allah tonton terus di video saya, karena terus latihan, ya, dan subscribe saya dan channel saya di Cahaya Ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu jabarkan terus, latihan terus. Tarik nafas, keluar dalam-dalam, ya, tarik nafas, ya, tarik nafas, keluarkan dalam-dalam. Atau tangan gini, ya, lepaskan. Sebelum latihan, ya, dibiasakan latihan pernapasan dulu, ya, sehingga napas itu tidak terbiasa. Setelah itu dengan latihan fisik tadi, ya, jurus-jurus tadi. Ini untuk menguatkan adalah memompa tenaga-tenaga yang tersimpan di dalam otot-otot dada, ya. Sehingga apabila kita ada sesuatu sudah terbiasa, maka
kita salurkan fokus saraf itu untuk menyalurkan tenaga yang ada di dalam tangan kita. Suatu contoh, andaikan kita untuk mematahkan sesuatu benda ya di depan kita, maka Anda harus fokuskan hati, pikiran, masukkan tenaga di dalam tangan ini. Sehingga fokuskan, niatkan mematahkan. Maka ketika sudah saya sentral dengan fokus tenaga, antara tenaga dan napas, maka gerakan dengan secepat kilat, maka insya Allah akan patah. Tetapi tujuan untuk bukan pamer-pamer, untuk atraksi atau kesehatan. Insya Allah kita menjadi sehat. Dan jangan lupa subscribe saya dan tonton saya, terus ikuti video saya lanjutkan. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari semua. Amin ya rabbal alamin.